sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, secercah cahaya hari ini dengan judul Memahami Maksud dan Kehendaknya. Diambil dari Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Menjadi seorang penyuluh pertanian spesialis atau PPS di daerah bukan tempat kelahiran atau budaya yang membentuk saya memang menyenangkan. Banyak pengalaman baru yang saya alami. Ketika saya melakukan penyuluhan di suatu daerah, sempat dijamu makan. Tentulah menu makanan berbeda dengan daerah asal saya. Ada sayur dari daun muda labu kuning atau waluh dalam bahasa Jawa. Dan itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa. Apalagi daun itu berbulu dan tidak dimasak. Tetapi saya memberanikan diri untuk memakannya. Ternyata enak juga, apalagi jika didampingi dengan lauk babicik, yaitu babi dari kampung mirip babi hutan, dan sambal jeruk nipis. Wah, sangat nikmat. Setelah makan, saya izin ke kamar mandi, melewati kandang babi di mana babi-babi yang dipelihara itu ada. Betapa kagetnya saya mengetahui makanan babi-babi itu adalah buah labu yang telah matang kuning merona. Tentu sangat berbeda di Jawa. Buahnya dikonsumsi oleh manusia, ada yang dibuat kolak, dibuat semacam dodol dan kue. Sementara daunnya tidak dimanfaatkan, karena hanya untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Sebaliknya di NTT, buah dimakan babi, daun yang berbulu dimasak untuk dimakan manusia. Saya jadi merenung-renung. Di dunia ini banyak yang terbolak-balik. Begitu juga dengan prinsip dan nilai-nilai hidup. Kadang di suatu daerah atau bagi seseorang, nilai-nilai tertentu dianggap benar. Sementara di wilayah lain dan bagi orang lain, itu dianggap salah. Mengapa? Karena standarnya berbeda. Sebagai contoh, berbohong untuk kebaikan.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, masing-masing dengan alasannya. Tentu juga akhirnya nilai kebaikan belum tentu sama satu sama lain. Bisa terjadi karena prinsip pribadi, keluarga, atau budaya, serta komunitas yang membentuknya, yang mempengaruhi pola pikirnya, dan sebagainya. Supaya kita tidak salah dalam mendasarkan patokan atau standar moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip hidup, seharusnya kita berdasarkan pada standar Tuhan. Karena standarnya tidak bergantung pada wilayah atau pihak atau orang lain yang dihadapi, sehingga berbeda atau berubah-ubah menurut keuntungan semata dan tujuan masing-masing pihak atau masing-masing orang. Dari firman Tuhan dan pengalaman hidup di atas, kita belajar bahwa standar kebenaran yang sesungguhnya adalah berdasarkan kebenaran Tuhan yang selalu tetap, tidak berubah, dan suci adanya, bukan menurut standar manusia. Sama seperti cahaya kata hari ini, tak mungkin tersesat bila berjalan dalam kebenaran. Tuhan yang empunya kebenaran dengan standar kebenaran yang tertinggi, itulah yang harus kita pegang. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.